Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Minggu Info Kapit bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu Info Kapit. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mazmur 91 ayat 15a. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Minggu Info Kapit ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Roma pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Roma pasal 10 mulai ayat 16 sampai dengan ayat 21 dengan topik iman timbul dari pendengaran. Baik Bapak Ibu, mari kita boleh mengikutinya dalam hati. Saya akan membacakan untuk kita. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku berkata, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku berkata, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pasal 10 ini seruan untuk Israel dan juga untuk kita, supaya kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Langkah yang ditawarkan oleh firman Tuhan ini adalah iman timbul dari pendengaran, dan yang kita dengar adalah firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Paulus di sini mengingatkan umat Israel, khususnya orang-orang Yahudi yang di daerah Roma, supaya mereka membuka hati mereka untuk mau mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Ini yang menjadi pergumulan. Makanya di ayat 16 di awal tadi itu dikutip dari Yesaya 53 ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami Tuhan? Sebab Yesaya, ini aku, utuslah aku, begitu. Dia mau diutus Tuhan, tetapi untuk mereka-mereka yang terpanggil untuk memberitakan firman, namun pergumulannya adalah siapa yang mau mendengar. Kalau kita melihat dalam situasi sekarang ini, banyak mungkin khususnya para generasi muda, anak kami, remaja, mungkin sekolah minggu atau naposo, kalau orang tua memanggil kita atau memohon bantuan kepada kita, mungkin yang paling sering kita katakan entar. Dan kalimat ini seolah-olah tidak ada solusinya. Entar maksudnya apakah akan dilaksanakan atau tidak gitu. Dan orang tua sangat pusing mendengar kalimat entar itu ya. Boleh dirubahlah itu. Karena ada istilah juga, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Masih keluar ya. Artinya masih melewati kemampuan kita untuk menerima rangsangan itu. Tapi ada juga telinga kanan mental gitu. Jadi telinganya itu udah tertutup tembok gitu.
Kalau ada perkataan Yesus, ada orang yang selalu melihat kesalahan orang lain atau kelemahan orang lain, itu katanya matanya masih ada balok, ya. Tapi dia masih bisa melihat, tapi dia tidak bisa melihat dirinya sendiri, itu, ya. Nah, di sini adalah kegagalan atau keterbatasan kemampuan untuk mendengar, mengerti, dan memahami apa tujuan daripada perintah atau panggilan itu. Saya mencoba mencari, ada kisah yang unik di Thailand, jadi kerajaan Siam dulunya, ya. Jadi untuk menjaga keselamatan ratu, ya, atau permaisuri raja dan anak-anak raja, ada sebuah perintah yang mengatakan dilarang untuk menyentuh permaisuri dan anak-anak raja. Dan itu berlaku. Nah, oleh karena itu, ketika itu terjadi, akhirnya suatu ketika permaisuri dan anak-anaknya ingin berkunjung ke satu tempat dengan menggunakan kapal, karena di Thailand itu sungainya besar-besar, ya. Bahkan kita bisa menikmati restoran dalam kapal, gitu. Jadi disediakan semua makanan enak di dalam kapal dan kita bisa sambil berjalan sambil menikmati makanan. Nah, jadi ketika kapal permaisuri dan anak-anak raja ini sedang berjalan di sungai atau di laut yang menuju tempat yang akan mereka tuju, tiba-tiba ombak dan badai sangat tinggi. Padahal kapal itu dikawal oleh para pengawal-pengawal. Tapi karena ombak dan badai sangat tinggi dan kapal yang ditompangi oleh permaisuri dan anak akhirnya terbalik. Dan semua para pengawal hanya menonton sampai permaisuri dan anak-anaknya meninggal semua. Karena apa? Ada perintah yang mengatakan siapa yang berani menyentuh permaisuri dan anak-anak raja akan dihukum mati. Nah, melihat perintah itu raja akhirnya introspeksi diri. Itu tidak benar. Apa gunanya ini semua pengawal kalau tidak ada yang bisa menolong keluarga raja? Akhirnya itu dihapuskan perintah itu. Artinya apa Bapak Ibu? Perintah yang diterjemahkan salah. Demikian juga dengan Israel yang kita lihat dalam teks ini, Allah ingin terus menolong Israel, menyelamatkan Israel. Bahkan di ayat yang terakhir katakan, tetapi mereka adalah bangsa yang tidak taat dan yang membantah atau tegar tengkuk. Nah, ini menjadi persoalan. Ternyata dalam hidup ini ada kemampuan untuk melatih diri untuk kita bisa mengerti maksud dan tujuan. Nah, seperti ini saya buat, ya. Ada Alkitab, lalu ada headset gitu, ya, untuk mendengar suara Tuhan. Kira-kira kalau seperti ini dibuat bisa nggak didengar gitu, ya? Kalau dalam teks ini dikatakan tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang terulur, tangan Tuhan sedang diarahkan kepadamu dan kepadaku. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah ada respon yang baik, yang benar, yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita percaya iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ini diulang dalam kitab Ulangan, makanya dikatakan Musa, bahkan juga diulang dalam Yesaya 65, bagaimana Allah sangat rindu untuk melihat umatnya mau mengalami perubahan. Nah, kita cepat di sini. Yang pertama, perkataan mulut orang beriman harus disertai dengan perbuatan, ya. Makanya Yakobus 2 ayat 14-16 dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi mulut kita mengaku percaya beriman, jika itu tidak disertai dengan perbuatan, itu orang pembohong, pendusta. Jadi kalau kita berkata aku percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus, itu harus kita tunjukkan dalam aplikasi hidup kita. Jangan hanya sekedar lip service, ya. Dan oleh karena itu, iman, pengakuan percaya itu merupakan sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Teologi pembenaran karena iman, justification by faith.
ada sola fide, ya, hanya karena iman. Ada sola gratia, hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi iman itu berbarengan dengan kasih karunia. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, jika dengan mulut saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatiku Yesus telah bangkit dari kematian oleh kuasa Allah, maka aku diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Artinya apa? Mulut kita, pengakuan kita kepada kuasa akan keselamatan hidup kita itu harus disertai dengan faith, percaya. Dan percaya itu harus dengan pengakuan. Kalau Bapak Ibu punya jabatan, ya, atau setelah selesai dari kampus mau jadi profesional seperti para dokter, saya beberapa kali diminta untuk angkat sumpah dokter, ya. Dan di sana para dokter itu berjanji bahkan bersumpah sesuai dengan profesi masing-masing. Ada profesi kode etik dokter, ada profesi kode etik pengacara atau bagian hukum, ada kode etik di bagian pelayan-pelayan yang lain. Artinya apa? Semua punya tanggung jawab sesuai dengan panggilannya. Dan kita juga punya tanggung jawab. Oleh karena itu, semua orang dapat diselamatkan jika ia percaya pada Yesus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan untuk semua kita orang-orang Kristen, kecuali kita mengaku percaya dan kita mengaku dan mengaminkan melalui perbuatan dan tindakan kita. Jadi mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, dan berbuat. Nah itu. Baru yang ketiga, kenapa umat Israel sudah dengar tetapi tidak dapat menerima? Kenapa? Karena mereka belum mau membuka hatinya. Nah oleh karena itu percaya, mengaku dengan mulut, ya, bahkan juga harus percaya dengan hati, dan kita harus mau berseru, berserah kepadanya. Karena apa? Sebab Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan telah menyediakan surga tempat bagi kita. Jadi ini adalah kasih Allah yang besar, bukan hanya untuk orang Yahudi atau untuk orang Yunani, tapi untuk semua bangsa. Karena apa? Tuhan berkata, karena mereka tidak mau untuk membuka hati dan tidak mau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah mengalihkan keselamatan itu dan memberikannya kepada seluruh bangsa di dunia ini, termasuk kita, bangsa Indonesia, bangsa Batak. Itulah kasih karunia. Kenapa sampai para penginjil dari daerah yang modern di Eropa sana datang ke kampung-kampung kita dulunya yang penuh dengan penyakit, kolera, ya, bahkan penyakit yang sering membuat meninggal lah kalau di kampung sana, ya. Orang tua, ibu-ibu banyak yang keguguran. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Tetapi mereka dari Eropa itu mau datang untuk membangun, membantu dan menolong kita. Makanya gereja damai yang ada di Tarutung, kalau kita ke Tarutung, ya, kita kantor pusat di bawah itu namanya gereja damai Said Nuhuta itu adalah tempat di mana Nomensen menyediakan sarana bagi orang Batak, terlebih bagi ibu-ibu pada masa itu yang kesulitan dalam menjaga atau menemukan dokter untuk kesehatan mereka. Karena biasanya kan pakai dukun, ya, si baso. Nah, apa yang mau dikatakan? Kehadiran mereka dari tempat yang jauh Eropa hanya untuk menyampaikan berita keselamatan, tetapi direspon dengan baik. Nah, bagi yang tidak mau merespon, jadi gini, sebelumnya sebenarnya misionaris itu di Kalimantan. Itu tugas yang diarahkan oleh Badan Mission, ya, RMG. Tetapi karena di sana ada gejolak, lalu misionaris itu diarahkan ke Sumatera, Sibolga. Lalu kemudian mereka menemukan Van der Tuk, itu adalah seorang misionaris yang menerjemahkan
katakanlah Bibel atau bahasa Ibrani atau bahasa Eropa, bahasa Inggris ke dalam bahasa Batak, Bapak Ibu. Orang yang bukan orang Batak, ya, Van der Tuk, dia menerjemahkan kata. Makanya kalau kita baca tadi lagu teks bahasa Batak, ya, khususnya tadi saya dengar langsung kor, ya, lagu yang disampaikan oleh anak-anak kita di sini. Mereka katakan di sini remaja dan naposo, ya, baru kali ini bisa sama lagunya, ya. Mungkin kor gabungan bolehlah, ya. Go hiau Tuhan marhite hatami, songon hudur narumar, ya. Terjemahannya bahasa Indonesia ini. Tuhan penuhiku dengan hidupku bagai bejana ku bawa ke sungaimu. Beda, ya. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungaimu, ya kan? Bahasa Batak. Go hiau Tuhan marhite hatami, songon hudun narumar. Kata rumar tidak ada bahasa Indonesianya. Itu memang saya katakan bahwa terjemahan Bibel kita itu lebih dekat kepada bahasa aslinya daripada terjemahan bahasa Indonesianya itu. Jadi kalau kita baca Bibel itu bahasa Bataknya, kalau bisa mengerti, itu lebih masuk ke dalam sanubari jiwa bahkan roh kita. Makanya orang Batak dikatakan makuling domudarna, ya. Karena apa? Ketika kita telah menerima firman Tuhan itu melekat dalam hidup kita. Orang-orang tua kita dulu itu tidak ada buku endek, tidak ada Bibel. Yang ada adalah daya mendengar dan daya ingat. Makanya begitu mereka belajar, khususnya Ina para hari Kamis, begitu belajar 1-2 ende yang diajari oleh misionaris, itu langsung dinyanyikan terus sampai bertemu minggu depan. Mau kerja di Hauma, mau kerja di ladang, mau mertiga-tiga, semua itu dengan ende yang diajari oleh misionaris. Jadi orang-orang tua kita itu bertumbuh imannya dari mendengar, bahkan juga mengingat-ingat ulang dan menghidupkan. Saya alami itu dari opung saya. Opung saya tahu banyak nomor ende dari buku ende. Hanya Baim Majo kata pertamanya katanya. Begitu dinyanyikan udah tahu aku katanya. Saya aja nyanyi pun belum tentu bisa, kan gitu, ya. Seperti kami tadi di konsistori, ya Mas. Nyanyi pun belum tentu berhasil, apalagi opung kita. Dia hafal semuanya. Dan itu menjadi kuasa yang menyelamatkan, yang menolong. Makanya dari Kor Ina X Saudi itu kasih, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan jadilah saksinya. Yesus yang telah berfirman padamu itu bukti kasihnya yang besar. Bila kasih Tuhan itu sudah hidup dalam dirimu, maka damai sejahtera Tuhan akan nyata padamu. Dari pengumuman ama, haleluya, saya puji maha Tuhani, alaniaha, alani godang nibasana do denggan ni pambayanana. Nah, ini merupakan lagu yang harus terus kita ingatkan dalam hidup kita. Nah, next, ya, bagian terakhir. Ada 5 pesan firman Tuhan. Yang pertama, kenapa tidak semua orang mau menerima kabar baik Injil keselamatan? Ini pertanyaan dari Paulus kepada umat Israel. Kenapa? Tadi kita sudah sampaikan. Karena gagal untuk memahami maksud besar Tuhan atas hidup kita. Mari kita evaluasi diri kita. Kami Parhalado ada pembekalan. Kami melatih diri kami hanya beberapa, tidak terlalu lama, tapi jujur saya katakan bahan materi yang kami sampaikan itu sebenarnya untuk seminggu, tapi kami lahap hanya beberapa jam dan 3 pendeta sekaligus berbicara. Amang pendeta Siahan, amang pendeta Pandiangan, mantan preses dua-duanya, dan amang pendeta Butar-Butar belum preses. Nah, jadi itu adalah sebuah pergumulan. Beliau mengatakan ini pengalaman saya. Selama saya pendeta sekarang usia hampir 70, ini pengalaman saya. Oleh karena itu pelajaran yang sangat berharga bagi kami kemarin di resort. Jadi ada ternyata resort di sana. Resort Kinasi namanya. Resort Kinasi Bogor. Jadi kami udah masuk ke resort itu. Resort, ya. Nah, jadi apa yang mau kita katakan? Kenapa tidak semua orang mau menerima kabar baik? Pasti
Yang pertama, diri kita. Dosa telah menguasai kita, ya. Adam, Hawa itu mereka saling menyalahkan. Bahkan sampai ular pun disalahkan, ya. Kenapa Adam, kata Tuhan, Hawa? Kenapa Hawa? Ular. Mentok di ular. Kenapa ular? Hah? Kemana saya ngomong gitu? Mentok dia. Karena apa? Ya salah sendiri, ya kan? Kenapa campur-campur dengan mengganggu manusia gitu. Nah, hati-hati dengan ular tanah tahun ini, ya. Bisa menyelinap. Nah, itu kegagalan kita memahami rencana Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tidak mengerti rencana Tuhan? Sebab di sini dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Anak-anak kami sekarang sudah sering menutup telinga, ya. Menutup telinga dengan handset, ya. Atau dengan yang lain. Mungkin juga udah buka nggak ada handset gitu. Tapi nggak mau dengar. Nggak mau dengar. Entar gitu. Nah, bagaimana kita melewati masa-masa sulit ini? Karena semakin kita tidak mau mendengar pembahasan kami kemarin, ya. Para remaja Naposo sedang digempur oleh segala kejahatan dunia ini. Dan kalau orang tua yang seharusnya menjadi penolong bagi kita tidak mau kita dengar, terus kita ditolong siapa? Google. Ditolong siapa? Memang Google bisa menjawab, tapi Google bukan orang tua kita, ya. Jangan putus hubungan dengan orang tua. Yang ketiga, semua orang punya telinga, tetapi tidak semua orang mau mendengar, ya. Apa namanya? Punya telinga tapi tak bisa mendengar, punya mata tapi tak bisa melihat, punya mulut tapi nggak bisa bicara. Jadi itu sama dengan cacat, ya. Jangan sampai cacat rohani kita. Jangan sampai cacat hidup dan masa depan kita. Yang keempat, apa respon Israel dan apa respon kita? Jika Tuhan juga memanggil kita sekarang, apakah kita mau segera datang? Karena panggilan ini tidak berhenti hanya sampai di sini. Jika sekarang kita tidak mau, Yesus mengetuk pintu hati kita, ya. Kalau kita lihat gambar Yesus mengetuk pintu rumah, itu pertanyaan sekarang, di manakah handle pintunya? Lihat gambar itu, tidak ada handle-nya di luar. Handle pegangannya itu hanya ada di dalam. Jadi Yesus mengetuk, Yesus tidak akan paksa buka. Itu kembali diserahkan kepada kita. Hanya kita yang bisa membuka hati kita. Di dalam hati kita, di dalam hidup kita, pikiran kita, itu semua berkecamuk tentang persoalan-persoalan dunia ini. Tetapi adakah solusinya? Ada. Ketika kita membuka hati kita, mengizinkan sinar terang kemuliaan Tuhan menyinari hidup kita. Yang kelima, tangan Tuhan terus terulur. Tangan Tuhan terus merendah. Apapun yang menjadi pergumulan kita. Ada teman saya pendeta, sudah preses dan sudah selesai. Lalu kemudian ditempatkan di satu gereja di Kalimantan. Lalu disaksikan begini, Bapak Ibu, saya telah selesai dari preses dan sekarang saya ditempatkan di sini. Saya hanya berkata terima kasih Tuhan. Tuhan berikan saya kesempatan. Dan satu hal kesaksian dari Amang pendeta ini, 15 tahun belum dikaruniai anak. Bagaimana dia menceritakan tentang berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga dan jemaat yang akan menikah. Tapi dia terus melipat tangan dan berdoa. Berkata kepada Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Engkau sanggup dan Engkau berkuasa. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan hamba Tuhan ini dikaruniai anak. Dan seterusnya setelah itu mereka terus bergumul dan berseru mengucap syukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan izinkan lagi lahir anak. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita dengar, apa yang kita imani, apa yang kita doakan, itu akan menjadi cara Tuhan untuk menjawab pergumulan-pergumulan kita. Jadi jangan ragu. Waktunya waktu Tuhan. Tugas kita adalah dengar, imani, lakukan. Itu tugas kita. Next ya. Udah habis? Ya. Sampai di situ ya. Enggak ada apa. Ya, sampai di situ saja. Jadi tadi udah saya jelaskan di sini bahwa apa? Bahwa tidak ada satupun dalam hidup kita ini
yang terhindar dari rencana Tuhan. Amang inang parhalado kita doakan. Kami sudah mendapat pembekalan, harapannya kami bisa menjadi alat Tuhan setelah mendengar, mengimani, dan membuktikan bagi kita di tengah-tengah gereja ini bahwa kami adalah parhalado yang siap untuk sehati, sepikir, satu visi, satu tujuan, dalam artian kami siap untuk diperbaharui oleh Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semua diberkati. Amin. Mari kita berdoa.